Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas? Kedengeran. Kedengaran. Ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sebuah nikmatnya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya teman-teman di kelas parenting yang diadakan oleh Rumah Ibu Indonesia. Hari ini di hari ke-23 Ramadan ya. Mudah-mudahan semua teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak masih semangat beribadah dan menuntut ilmu. Hari ini kita bersama Ustazah Eko Yuliarti di sesi ketiga akan mentadaburi ayat-ayat pengasuhan dengan topik Ayah, ikutilah perintah Allah, yaitu model pengasuhan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, baik saja kita langsung mulai sesi ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Eko, saya persilahkan. Ya, baik. Ya, suara saya terdengar ya? Situ. Iya, Ibu, terdengar. Tadi agak kurang stabil ininya koneksinya kayaknya. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi la nabiyya ba'da amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di hari ke-23 Ramadan ini Allah masih memberikan kekuatan, kesehatan. Halo, Ibu Eko? Bu Eko suaranya hilang ya? Iya, suaranya hilang. Mungkin koneksinya. Diri menjadi Halo, Ibu. Ibu Eko suaranya putus-putus. Sekarang, please. Oh iya, mohon maaf ya teman-teman. Sepertinya koneksinya Bu Eko lagi nggak stabil. Kita tunggu dulu sampai Bu Eko-nya masuk kembali. Dengan upaya kita menempat diri untuk menjadi lebih baik ya. Ini semoga menjadikan amal kita sendiri, amal soleh buat kita tersendiri ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita sampai di sesi terakhir untuk tadabbur ayat pengasuhan, dan insya Allah hari ini kita akan mentadabburi surat As-Saffat ayat 102 ya, tentang bagaimana pengasuhan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pengetahuan kita mengenai pengasuhan ini. Izin share screen ya, Mbak Alia. Ya Bu, sudah bisa. Ya, bentar. Ya. Ya, ini kebetulan tadi saya menyampaikan materi tentang anak yang hebat ya, tua hebat gitu. Jadi ini sangat bagus untuk kita sama-sama simak, sama-sama pelajari beberapa slide-nya. Saya ingin memulainya dari sini ya, bahwa setiap orang itu di Quran surat Al-A'raf ayat 172, Allah sudah menegaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membuat kita harus selalu memiliki kesadaran bahwa kita ini terikat oleh janji dengan Allah gitu ya. Janji dengan Allahnya itu apa? Janji dengan Allahnya itu adalah sebuah persaksian bahwa kita mengakui Allah sebagai Rabb kita. Ya, dan ini berlaku untuk semua orang. Oleh karena itu,
baik kita secara personal maupun ketika kita mendidik anak-anak kita, maka yang harus ditanamkan, harus disadari dan harus diketahui oleh kita semua adalah persaksian ini, ya, bahwa kita membimbing, mendidik anak-anak kita itu mempersaksikan bahwa mereka terikat dengan janji kepada Allah, ya, yang menyebutkan ketika Allah kita semua, ya, mereka manusia itu menjawab bala, ya, benar ya Allah, syahidna, ya, kami bersaksi bahwa memang engkau adalah Tuhan kami. Allah menegaskan mengapa kami mengambil persaksian dari Bani Adam, ya, agar tidak ada lagi. Ini yang harus kita sadari. Pertama adalah untuk diri kita sendiri, yang kedua adalah anak-anak kita juga dalam pendidikannya itu tanamkan hal ini, ya, bahwa mereka terikat dengan janji, dengan sumpah di hadapan Allah bahwa sudah mengakui bahwa Allah itu adalah Rabb kita semua. Ya, ini adalah prinsip dasar, ya, ketika kita nanti membahas tentang yang gue putus lagi ya. Sudah kembali. Saya pindah koneksi dulu, kayaknya ini harus dibantu pakai lebih stabil, ya. Ya, kita berpindah ke sini. Ya, nilai anak dalam keluarga. Ini satu hal yang perlu kita sadari bahwa anak itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi sebagai orang tua, seperti yang pernah kita bahas, ya, di sesi 1 ketika membahas tentang Maryam binti Imran, ya, ibunda Maryam itu kemudian menitipkan, ya, Maryam kepada Allah, menyerahkannya kepada Allah dengan nazar, dan Allah menegaskan, ya, di surat Ali Imran itu bahwa kamilah yang mendidik, ya, menumbuh kembangkan Maryam, dan kami menitipkan pengasuhannya kepada Zakaria, gitu, ya. Jadi fungsi orang tua dalam pendidikan atau tumbuh kembang anak itu adalah titipan, gitu, dititipin aja oleh Allah, gitu, ya. Ini nitip nih anak ini untuk sementara sepenuhnya hak terhadap anak itu ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Oleh karena itu ini yang harus perlu menjadi kesadaran, ya, bagaimana kita menjalankan atau menunaikan, ya, amanah dari Allah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi anak-anak itu bukan milik kita, ya, teman-teman semuanya, ibu, ibu, bapak-bapak, ya, tapi anak-anak itu adalah milik Allah yang kemudian dititipkan kepada kita. Oleh karenanya tidak ada yang bisa memilih, ya, siapa yang ingin menjadi anak kita, gitu, ya, siapa yang ingin menjadi orang tua kita, gitu, itu tidak pernah bisa memilih dan juga tidak pernah diberikan privilege, ya, kepada siapapun, gitu. Semua orang itu given, ya, diberi oleh Allah siapa orang tuanya dan siapa anak-anaknya. Kedua, nilai anak dalam keluarga itu adalah sebagai pelanjut keturunan. Ya, saya meyakini bahwa setiap orang menikah, ya, setiap orang yang normal, gitu, ya, terus menikah itu pasti ingin punya keturunan. Ya, bahkan Rasulullah SAW itu mengatakan dalam hadisnya, fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya aku akan menjadi nabi yang akan berbangga di hadapan Allah. Karena apa? Karena banyak, gitu, ya, pelanjut keturunan dari kalian, kata Rasulullah, gitu, ya, sebagai sebuah motivasi agar kita punya keturunan yang juga mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Yang ketiganya, anak itu adalah penyejuk hati, atau kata lainnya adalah qurrata a'yun. Dalam doa-doa kita mengantunkan doa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, qurrata a'yun, gitu, ya. Waj'alna lil muttaqina imama. Allah, ya Allah, kami meminta, gitu, agar pasangan-pasangan kami dan anak-anak kami menjadi qurrata a'yun, ya, menjadi penyejuk hati, gitu, ya. Jadi anak itu adalah penyejuk hati. Maka sebisa mungkin kita kondisikan adalah agar anak-anak kita betul-betul menjadi penyejuk hati kita dari sejak mereka kecil sampai mereka dewasa. Kalau anak-anak kecil itu, ya, mau tingkahnya kayak apa juga lucu, gitu, ya, penyejuk hati. Tapi begitu anak-anak sudah usia main, udah banyak geraknya, udah banyak tingkahnya, gitu, itu mulai tuh, gitu, ya, kadang-kadang berubah, ya, jadi banyak kesalnya jadi orang tua, banyak lelahnya, banyak capeknya, gitu, ya. Nah, sebagai orang tua kita perlu, gitu, untuk mengembalikan nilai anak itu sebagai penyejuk hati, ya, dengan melihat sisi-sisi positif yang dimiliki oleh anak-anak kita, ya,
nge-zoom ya, nggak memperbesar sisi-sisi negatif dari anak-anak kita. Kemudian nilai anak yang lain adalah anak sebagai perekat hubungan keluarga. Dalam konteks Nabi Ismail ya, kehadiran Nabi Ismail di keluarga Nabi Ibrahim itu kan luar biasa ya. Bagaimana kehadiran Nabi Ismail ini betul-betul menjadi perekat gitu antara Nabi Ibrahim dengan istrinya gitu. Dalam keluarga kita juga begitu. Kadang-kadang hubungan antara keluarga itu menjadi sangat erat karena ada kehadiran anak gitu. Ya anak itu kan tidak peduli ya, bukan tidak peduli, tidak tidak terpengaruh gitu. Apakah orang tuanya sedang berkonflik gitu? Apakah misalnya ibu bapaknya sedang berkonflik dengan kakek neneknya? Apakah ibu bapaknya sedang berkonflik dengan om dan tantenya gitu ya? Mereka senang-senang aja main di rumah om tante, di rumah kakek nenek, main sama sepupunya gitu ya. Dan karena anak itulah kadang-kadang ya seringkali hubungan keluarga itu menjadi lebih rekat. Maka jangan sampai ya kehadiran anak ini menjadi perenggang hubungan keluarga. Ya ada satu peristiwa gitu ya, di mana seorang ibu muda yang punya anak gitu ya, dan memilih pasangannya itu berasal dari daerah gitu ya. Kemudian dia tidak pernah mensilaturahmikan gitu, tidak pernah mempertemukan anaknya itu dengan neneknya gitu ya. Karena apa? Karena alasannya budayanya beda, nanti terpengaruh dan sebagainya gitu. Nah ini kehadiran anak ini kalau begini bukan sebagai perekat hubungan keluarga gitu ya, tetapi jadi malah menjauhkan gitu ya, karena hubungan si ayah dari anak bayi ini dengan orang tuanya jadi renggang gitu ya, gara-gara istrinya tidak mengizinkan anaknya cucunya untuk bertemu dengan nenek kakeknya gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi karena nilai anak itu secara fitrah ya dalam keluarga adalah perekat hubungan keluarga. Selanjutnya adalah anak itu sumber pahala loh ya. Ingat bahwa mereka itu Allah titipkan kepada kita untuk kita urus, kita didik gitu ya, dan mereka sumber pahala gitu. Jadi kalau kita melihat anak kita ada masalah, ya selain kita mencarikan solusinya, kita juga bersyukur. Karena apa? Karena Allah sedang menyediakan lahan pahala yang sangat banyak buat kita gitu ya. Jadi tidak akan pernah ada kata putus asa atau pesimis ketika kita jadi orang tua. Karena mau diberikan nikmat, mau diberikan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sumber pahala buat kita ya. Kemudian anak itu adalah investasi dunia akhirat. Ini yang membedakan kita dengan konsep keluarga atau konsep pendidikan anak ala umum ya, ala barat gitu. Kalau barat itu melihat bahwa anak itu investasi masa tua gitu ya. Mereka berpikir bahwa ketika keluarga atau orang tua menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi, kemudian mereka berhasil untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus gitu. Nanti ketika orang tua sudah tidak bisa berdaya apa-apa gitu ya, maka anak-anaknya itulah yang akan mengayomi atau mengurus gitu orang tuanya gitu. Jadi mereka bilang anak itu investasi dunia. Di dalam Islam ya anak itu bukan hanya investasi dunia tapi investasi dunia akhirat. Ya, catatannya bagi orang tua adalah orang tua itu tidak harus ya jangan berpikir bahwa orang tua itu bisa menjadi beban anak-anak. Bahkan mengapa di dalam Islam ada waris ya, ada hukum waris, karena waris itu harus dipersiapkan sebagai bentuk ketahanan keluarga gitu ya. Dan waris itu dipersiapkan untuk siapa? Untuk anak-anaknya kan gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa nanti kalau saya udah tua biarin aja saya jadi tanggungan anak saya gitu ya. Itu kalau sebisa mungkin kalau udah tua sekalipun ya kita jangan jadi beban anak-anak gitu. Ya karena karena kita harus mempersiapkan gitu masa tua kita ya menjadi orang yang terus bermanfaat dan berkontribusi. Bahkan saat kita sudah tiada juga ya warisan kita manfaatkan gitu ya, kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi tidak boleh ada semangat untuk menjadi beban gitu ya, yang ada adalah bersiap ya, mempersiapkan diri untuk masa tua kita. Oleh karenanya di dalam Islam yang namanya menabung, yang namanya berhemat itu dianjurkan supaya apa? Supaya kita bisa mempersiapkan masa tua kita dan tidak menjadi beban untuk orang lain ya sebisa mungkin. Dan investasi akhirat gitu. Jadi kalau misalnya hadis Rasul itu mengatakan kullu amal ibni Adam in fato'a ila salasah gitu ya. Semua amal anak Adam itu kalau orang sudah meninggal dia akan terputus kecuali 3 hal. Pertama sedekah jariyah, kedua ilmu yang bermanfaat, dan ketiga adalah doa anak yang soleh. Ya. Jadi doa anak yang soleh ini menjadi investasi buat kita gitu ya ketika kita berada di dalam kubur.
Nah, di akhirat ketika kita menginvestasikan amal-amal soleh kepada anak-anak kita melalui anak-anak kita, maka anak-anak kita juga akan bersaksi gitu ya, memberikan kesaksian baik untuk kita gitu. Jadi itulah maksudnya anak investasi dunia dan akhirat ya buat kita, buat kaum muslimin. Nah, nilai anak inilah yang harus dipahami oleh kita semua. Ya, sehingga tidak ada miss ketika kita melihat atau memandang anak kita. Karena apa? Nilai anak kita di dalam keluarga itu clear ya, jelas. Nah, ini pernah saya bahas ya, semua bermula dari keluarga. Jadi kehidupan seorang anak itu dimulainya dari keluarga ya, ayah ibunya yang paling pengaruh pada seorang anak gitu. Kemudian kebutuhan anak dari keluarga itu adalah yang pertama cinta dan kasih sayang. Jadi yang pertama kali dibutuhkan anak-anak dari keluarga itu adalah cinta dan kasih sayang ya. Oleh karena ini jangan sampai anak-anak kita mendapatkan cinta dan kasih sayang itu di luar rumah gitu. Ya, kalau sekarang kita sering kali mendengar ada anak-anak remaja baru kenal di Facebook, di medsos gitu ya, seminggu 2 minggu kemudian udah diajak pergi mau aja, mungkin di rumahnya dia tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang, sehingga ketika ada tawaran semu dari luar gitu ya, itu langsung ikut aja ya, tiba-tiba mau aja gitu. Kemudian penerimaan ya, jadi mengapa Rasulullah SAW itu menganjurkan kepada kita banyak sekali syariat ya ketika anak dilahirkan, mulai dari kita menyampaikan kalimat thayyibat ya di telinganya, kemudian memberi nama yang baik, mengakikahkannya, itu sebagai bentuk penerimaan kita atas kehadiran anak-anak di keluarga kita. Ya, jangan sampai anak-anak ini merasa diabaikan, jangan sampai anak-anak ini merasa tidak diterima gitu ya oleh keluarganya, karena kebutuhan mereka dari keluarga itu adalah penerimaan gitu ya. Nah, kemudian kebebasan, anak itu butuh kebebasan ya, bebas berekspresi, bebas bicara, bebas gitu. Kalau di rumahnya mereka nggak bebas ya mau di mana mereka akan mencari kebebasan itu kan gitu ya. Kalau di rumah mereka mendapatkan kebebasan ya ada pengawasan dari orang tua, tapi kalau di luar ya siapa yang akan mengawasi mereka gitu ya. Jadi berikan kebebasan itu kepada anak-anak kita. Selanjutnya adalah kesehatan jiwa, kesehatan mental ya. Ini yang dibahas juga dalam sesi lain di proyek Ramadan Yayasan Rumah Ibu ya. Masalah kesehatan mental ini menjadi satu topik yang sangat kita perhatikan, karena sebagaimana kesehatan fisik, kesehatan mental itu juga harusnya mendapatkan perawatan, mendapatkan suplemen, mendapatkan vitamin yang cukup ya, karena banyak orang yang jiwanya yang fisiknya sehat, mentalnya sakit, dan itu akhirnya toksik yang membawa racun ke lingkungannya. Nah, kita ingin agar generasi-generasi yang akan datang itu terutama anak-anak memiliki kesehatan jiwa, kesehatan mental yang baik. Dan itu dimulai dari siapa? Dari orang tuanya harus punya kesehatan mental yang baik dulu gitu ya. Kemudian apalagi kebutuhan anak dari keluarga adalah rasa aman. Ya, jadi bersyukur kalau anak-anak kita melakukan kesalahan di luar rumah, kemudian baliknya itu ke rumah gitu. Larinya ke rumah, ceritanya ke orang tua. Dan kita harus bersedih kalau anak-anak kita ada masalah di luar, larinya ke ibunya orang lain gitu ya, atau pada orang lain gitu. Karena apa? Artinya dia tidak mendapatkan rasa aman itu di rumah gitu. Ya, kemudian penghargaan ya, penghargaan ini ya kalau tidak orang tuanya menghargai siapa lagi gitu. Ya, jadi kalau orang tuanya saja tidak menghargai, bagaimana dengan orang di luar sana gitu ya. Jadi penghargaan ini harus sering diberikan oleh keluarga, karena memang kebutuhan anak dari keluarga itu salah satunya adalah penghargaan. Pengetahuan ibu ya, terutama pengetahuan yang kaitannya dengan life skill, pengetahuan yang kaitannya dengan keyakinan ya, akidah, iman, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Al-Qur'an gitu. Ini di 10 hari terakhir ini ada malam yang lebih baik dari 10 bulan, malam Lailatul Qadar, ini sangat tepat ya buat kita memperkenalkan itu kepada anak. Terus juga anak perlu kebahagiaan. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu mencari kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan bersama orang lain di luar sana gitu ya. Mereka sebisa mungkin itu bahagianya itu bersama dengan kita keluarganya. Itu. Nah, fungsi keluarga itu ada dua ya secara pokok, fungsi ekspresif dan fungsi instrumental. Fungsi ekspresif adalah kebutuhan psikis ya, pemenuhan kebutuhan psikis seperti tadi kesehatan mental tadi gitu ya, merasakan nyaman, merasakan aman, merasakan bahagia, gembira, tenang gitu, itu adanya di keluarga gitu, bukan di luar. Dan ini harus harus betul-betul kita perbaharui ya, fungsi ekspresif di keluarga ini, bagaimana agar anggota keluarga kita di rumah itu semuanya nyaman, aman, enak, tenang gitu ya, bahagia gitu. Yang kedua adalah fungsi instrumental. Fungsi instrumental ini adalah pemenuhan kebutuhan fisik ya. Kita seringkali tidak seimbang nih antara pemenuhan kebutuhan ekspresif ya dan pemenuhan kebutuhan instrumental. Kita seringkali menanyakan kalau misalnya ibu bapak pergi, yang ditanya ke anak itu apa?
udah makan belum gitu ya, hari ini makannya sama apa, udah mandi belum gitu, udah bersih belum badannya gitu, udah istirahat belum, udah tidur belum. Tapi kita jarang bertanya tentang kebutuhan psikis mereka. Ya ketika ibu pergi, kamu merasa kesepian nggak? Ya gitu ya. Terus kamu melakukan apa gitu ya? Melakukan ABCD gitu sampai apa namanya, hatinya merasa nyaman. Terus ketika tadi ibu pergi, adik nggak diajak, ada sedih nggak gitu ya? Kita nggak pernah nanya begitu sama anak-anak kita gitu. Ya padahal mungkin mereka menyimpan ya begitu banyak beban psikis ya ketika orang tuanya tidak ada, atau bahkan kalau orang tuanya ada juga jarang juga gitu ya kebutuhan psikis ini dieksplorasi ya, dicari, ditanya gitu. Padahal ini juga sama ya. Kalau anak kita menangis ya dipeluk dulu sebelum dibilangin udah nggak usah nangis gitu aja gitu. Kadang-kadang orang tua itu mengabaikan itu kebutuhan psikis anak-anak gitu. Padahal ketika anak kita nangis, dia lagi sedih, perlu dada yang nyaman gitu ya untuk menjadi tempatnya berlindung, tempatnya bersandar gitu. Dan itu adanya pada siapa? Ada orang pada dadanya orang tua, ayah ibu gitu. Ya kalau anak-anak kita berantem ya antara anak-anak ya sibling itu kan pasti adalah berantem rebutan gitu, yang dibutuhkan mereka itu bukan pembelaan orang tua ke si A ke si B gitu ya, yang dibutuhkan mereka itu adalah orang tua hadir kemudian memberikan apa namanya ketenangan kepada keduanya gitu. Nah jadi kebutuhan psikis ini harus betul-betul diperhatikan ya, karena kalau anak-anak kita, keluarga kita kebutuhan psikisnya tidak terpenuhi, maka ini akan menjadi penyakit atau trauma yang tersimpan lama, kemudian akan menurun ya menjadi pengasuhan, dan begitu seterusnya pada generasi yang selanjutnya ya. Apa namanya, orang-orang hidup dengan cacat psikis gitu ya, tidak sehat psikisnya gitu. Nah ini pekan lalu saya pernah bercerita tentang tangki cinta ya, bagaimana seorang anak, bahkan sebetulnya ini seringkali dipakai untuk apa namanya pasangan, dalam konteks pasangan ya, bukan hanya anak. Bagaimana seorang anak itu akan menjadi anak yang apa, hangat ketika hatinya itu penuh gitu, penuh dengan apa, dengan cinta gitu ya. Dan apa namanya, wasilahnya, alatnya untuk memenuhi apa hati-hati kita dengan cinta itu pertama adalah seringkali memberikan pujian. Jadi berikan pujian kepada anak kita, kepada pasangan kita, dan jangan pelit gitu ya. Apa namanya, royal aja gitu, apa-apa dipuji gitu, itu bikin hati orang jadi warm gitu, jadi hangat, jadi isi, jadi terisi. Kemudian hadiah itu juga penting. Hadiah itu bukan pada konteks mahal atau tidaknya gitu ya. Hadiah itu sesuatu yang menyenangkan, itu bisa jadi hadiah. Buat anak, ciuman dari orang tua itu bisa jadi hadiah. Buat pasangan juga begitu gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pelayanan ya. Anaknya pengen makan, ditanya, mau makan sama sayur, ibu ambilin misalnya gitu, untuk anak-anak yang kecil. Kalau anak yang sudah besar misalnya lagi ada kebutuhan apa, dibantu, itu tuh pelayanan ya. Dan itu sangat penting gitu untuk apa, untuk mengakui eksistensi seseorang itu disayangi atau tidak, itu dengan pelayanan. Kemudian waktu yang berkualitas. Nah, hati-hati Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ada satu benda yang membuat kita jadi seringkali tidak bisa memberikan waktu berkualitas untuk anak-anak kita, untuk pasangan kita, yaitu apa? Gadget gitu ya. Kita kalau udah pegang gadget, di samping kita ada anak-anak, di samping kita ada pasangan, kadang-kadang waktu kita jadi tidak berkualitas gitu. Ya, padahal yang jelas-jelas ada di samping kita itulah yang sebetulnya membutuhkan kita gitu ya. Dan waktu yang berkualitas itu, karena dalam waktu berkualitas itu ada ngobrol, ada brainstorming ya, ada saling bertanya, ada saling mengungkapkan perasaan gitu. Maka waktu berkualitas ini menjadi bagian dari pengisi tangki cinta kita gitu ya. Dan yang terakhir adalah sentuhan fisik gitu. Ya, jadi orang tua harus banyak ngebuka tangan gitu ya. Untuk apa? Untuk mencium anaknya, untuk mengusap, mengelus ya, bahkan memijit gitu. Jadi jangan sampai sentuhan fisik itu untuk memukul gitu ya, jangan sampai. Jadi untuk apa? Agar anak-anak kita ya, pasangan kita, anggota keluarga kita itu punya tangki cintanya itu selalu penuh gitu. Ya, karena apa? Karena di luar sana dia harus mengeluarkan negatif experience gitu. Ya, pengalaman yang negatif gitu. Ketemu orang bermasalah, nggak cocok, itu kan negatif semua gitu yang keluar gitu ya. Ngelihat sesuatu yang dia nggak suka, itu negatif yang keluar. Kalau yang keluarnya banyak negatif itu kan menarik gitu ya, menyedot isi dari tangki cinta itu, sementara kita tidak pernah mengisinya, ya, tidak pernah mengisi tangki cintanya dengan isian baru, ya kira-kira jadi seperti apa hati orang gitu ya, yang ada adalah jadi kering kerontang gitu ya. Itu yang harus kita pahami, bahwa anak-anak kita itu perlu ya diisi terus tangki cintanya.
Ini saya lewat aja. Nah, ini hak anak ya. Hak anak yang pertama adalah dipilihkan orang tua yang baik. Ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana kemarin Maryam binti Imran ya hadir di dunia itu karena ayahnya memilih seorang ibu yang baik gitu ya. Jadi orang tua yang baik ini dipilihkan sebelum orang tua itu menikah gitu. Ya, jadi ketika kita bukan selektif ya, artinya memilih gitu ya pasangan kita itu yang mana, itu sebetulnya kita sudah mencoba untuk menjalankan, memberikan hak kepada anak kita dengan menyediakan orang tua yang baik gitu. Ya, jadi kalau kita memilih itu bukan pilih-pilih gitu ya, tetapi memang itu sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam merangka memenuhi hak-hak anak. Kemudian mendapatkan kehidupan gitu. Jadi itu sebabnya di dalam Islam aborsi itu diharamkan, ya dilarang. Karena apa? Karena setiap makhluk itu, apalagi anak-anak ya, manusia itu punya hak untuk hidup. Ya, seperti apapun kondisinya gitu ya, kecuali yang memang atas pertimbangan medis misalnya gitu ya, diharuskan untuk aborsi itu kan boleh. Kemudian disambut kehadirannya. Jadi tidak boleh ya ada orang tua yang ketika anaknya lahir itu sedih gitu. Aduh, anak saya udah banyak gitu, masih nambah juga. Nggak apa-apa gitu. Allah udah ngasih ini kok rezeki kepada semua anak-anak itu gitu. Kita kan hanya dititipin gitu ya. Tadi nilai anak itu kan amanah di hadapan Allah gitu. Jadi ya siap aja menjalankannya gitu karena Allah sudah menjamin kehidupan setiap makhluk yang hadir di dunia ini. Kemudian mendapatkan lingkungan yang baik ya. Makanya kita ayah ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, kalau mau nyari rumah itu jangan cuma rumahnya enak, gede gitu ya, nyaman buat diri kita sendiri, tapi kita harus lihat lingkungan sekitar. Ya mendukung nggak, lingkungannya baik nggak gitu ya. Karena bagaimanapun juga lingkungan rumah kita berada di tempat yang rumah kita bagus, berada di tempat yang tidak baik, tetap aja akan berdampak tidak baik ya. Jadi pilih-pilih lingkungan karena itu juga hak anak-anak kita untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Kemudian diberi nama yang baik ya, kemarin di kajian tentang Maryam itu ya bagaimana ibunya sudah menyiapkan ya bahwa ketika Maryam itu lahir ya dia langsung mengatakan wah ini sama itu Maryam, aku memberinya nama Maryam gitu ya. Kemudian hak anak juga dijaga jati dirinya. Jadi jangan sampai anak perempuan diajarin hal-hal yang kelaki-lakian gitu ya, anak laki-laki diajarin hal keperempuanan, itu jati diri gitu. Ya termasuk jati diri agama gitu ya. Anak kita ini adalah seorang muslim gitu ya, jangan sampai dia diajari nilai-nilai non muslim gitu ya. Karena apa? Karena jati dirinya dia adalah seorang muslim. Kemudian mendapatkan perhatian dalam tumbuh kembangnya ya, baik dari sisi tadi ya, mentalitasnya, kesehatannya, gizinya dan sebagainya. Kemudian mendapatkan pendidikan yang baik ya, ini jelas ya, karena selain pendidikan formal di sekolah, maka pendidikan di rumah juga harus ya diupayakan pendidikan terbaik dari orang tuanya. Kemudian mendapatkan kebebasan ya, jadi anak-anak itu tidak boleh terlalu dikekang berada di rumah, tapi juga diberikan kebebasan dan diperlakukan dengan adil. Satu hadis Rasulullah SAW ya menyebutkan bahwa ketika seseorang duduk bersama dengan Rasulullah SAW, kemudian datang anaknya laki-laki gitu, nah, dia ciumin anaknya terus disuruh duduk di pahanya gitu ya. Ketika datang anak perempuannya, ya dia suruh duduk di dekat kakinya gitu. Kata Rasulullah, kenapa nggak diperlakukan sama gitu ya? Jadi ditegur oleh Rasulullah karena apa? Membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan ya. Dan ini ketika anak merasa bahwa dia tidak diperlakukan dengan adil, tidak diperlakukan dengan sama oleh orang tuanya, maka itu akan menjadi trauma yang panjang sampai anak ini sudah menjadi tua ya. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan, kok ibu saya kalau ngomong sama saya beda ya sama kalau ngomong sama kakak-kakak saya misalnya gitu ya. Itu sampai dewasa ada yang merasa seperti itu gitu. Jadi hati-hati ya untuk orang tua, jangan sampai anak merasa bahwa dia dibedakan gitu dengan saudara-saudaranya. Nah, peran keluarga dalam pendidikan atau tumbuh kembang anak itulah yang disebut dengan pengasuhan gitu ya. Kita kan lagi membahas tentang pengasuhan ya. Nah, pengasuhan itu dilakukan oleh siapa? Oleh orang tua, oleh ayah dan ibu. Ya, jadi pengasuhan itu nggak bisa diserahkan kepada khadimat gitu ya. Pengasuhan itu nggak bisa diserahkan kepada guru. Pengasuhan itu nggak bisa diserahkan pada orang lain. Pengasuhan itu dilakukan oleh siapa? Oleh ayah dan ibu gitu. Ya, jadi kalau udah ada pengasuhan yang dilakukan oleh orang lain gitu, itu sudah tidak tepat ya. Jadi gimana kalau kita misalnya ayah ibunya sibuk gitu, perlu dibantu. Ya orang itu fungsinya adalah membantu gitu, bukan take over semua pekerjaan ayah dan ibu. Karena peran ayah dan ibu itu tidak bisa tergantikan gitu ya.
boleh misalnya ketika ibu bekerja, anaknya dititipkan kepada pengasuh gitu ya, kepada Audimat, kemudian kita beri jadwal makannya hari ini apa, kemudian apa yang harus dilakukan, itu semuanya di tangan ibu. Jadi bukan berarti ya udah adalah suster gitu ya, semuanya diserahin ke suster, nggak bisa. Pengasuhan itu hanya ada di tangan ayah dan ibu. Ya, kemudian mulai prenatal hingga dewasa. Jadi tadi ya, sebelum anak lahir sampai anak sudah dewasa, sekalipun pengasuhan itu berjalan. Dan pengasuhan itu diterapkan dalam apa? Dalam pola asuh gitu. Ya, jadi seringkali kita melihat anak ini kok karakternya gini ya. Oh, lihat pengasuhannya gimana gitu. Oh, ternyata anak bungsu gitu ya. Kakaknya udah nggak ada lagi adiknya, pantesan gitu dia agak-agak agak-agak manja misalnya gitu ya. Itu karena apa? Karena pengasuhan, dan pengasuhan itu melahirkan pola asuh. Nah, tujuan dari pengasuhan itu adalah tercapainya kompetensi anak secara optimal gitu ya. Baik sisi agamanya, kepercayaan dirinya, kesehatannya, intelektualnya, dan yang lain-lainnya. Jadi ini yang harus kita pahami gitu, bahwa parenting dilakukan itu tujuannya adalah untuk tercapai kompetensi anak secara optimal. Ya, jadi bukan asal jalan aja gitu ya. Tujuannya adalah tercapainya kompetensi anak secara optimal. Nah, pengasuhan yang baik itu ditandai dengan hal-hal berikut. Pertama adalah terlibat ya. Jadi orang tua itu harus terlibat gitu. Nggak bisa cuma ngemonitor dari jauh gitu ya. Misalnya Mbak ini makannya ini, vitaminnya ini, kemudian snacksnya ini gitu, udah gitu ya. Tapi dia tidak tahu gitu bagaimana Audimatnya itu melakukan atau mendapatkan benda yang kita sebutkan itu. Kita nggak tahu bagaimana dia memberikan makanan-makanan itu kepada anak kita. Kita nggak tahu, pokoknya semuanya udah saya serahin ke dia. Itu nggak bisa gitu. Pengasuhan yang baik itu adalah ada keterlibatan ibu. Kalau perlu, misalnya ibu lagi di rumah, ya ibu yang nyuapin anak-anak gitu ya. Ibu yang ngurus mereka, ibu yang mengurusi baju mereka gitu. Jangan semua mbak ya. Nah, kemudian pengasuhan yang baik itu adalah memberi teladan. Jadi kita tuh orang tua seringkali agak curang gitu ya. Pengen anak kita baik, tapi kita tidak menempa diri kita menjadi baik. Pengen anak kita soleh-soleha, tapi kita tidak menempa diri kita menjadi orang yang soleh dan soleha. Pengen anak kita hafal Quran, tapi kita nggak pernah ngasih contoh gimana menghafal Al-Quran gitu. Ya, itu orang tua yang curang gitu ya, karena dia hanya menuntut, tidak memberi teladan. Sementara pengasuhan yang baik itu adalah pengasuhan yang dimulai dengan keteladanan. Kemudian membentuk kelekatan. Ya, jadi bukan hanya menunaikan ya, bukan hanya saya udah kok gitu ya, nyiapin ini nyiapin itu buat anak-anak saya gitu. Bukan hanya itu, tetapi membentuk kelekatan ya. Jadi dengan brainstorming, dengan berbagi cerita, dengan bergantian ketawa bersama gitu ya. Itu upaya untuk membentuk kelekatan ya. Sehingga kalau udah terbentuk kelekatan ya, attachment gitu, maka anak-anak itu tidak akan mencari yang lain ya, mereka hanya akan mencari orang tuanya ya, dan orang tuanya lah yang akan dipercaya. Kemudian setelah itu adalah menciptakan keharmonisan keluarga. Jadi bagaimana mungkin seorang anak tumbuh dalam keluarga dengan baik kalau dia tidak melihat orang tuanya harmonis, kalau dia tidak melihat hubungan di keluarganya itu harmonis. Ya kalau dia hanya melihat misalnya ayah ibunya bersitegang atau saudara-saudaranya ribut terus gitu ya, itu nggak akan dapet gitu ya keharmonisan. Jadi pengasuhan yang baik itu dia harus dibarengi dengan upaya menciptakan keharmonisan dalam keluarga ya. Nah, kemudian apalagi membimbing ya. Jadi jangan orang tua itu memang perlu membimbing ya. Kita ingin anak kita menjadi anak yang baik, jadi bimbing gitu. Jangan dibiarkan begitu saja. Kemudian diberikan dukungan ya. Contoh gini, anak-anak itu kalau berbuat kesalahan, nggak dikasih tahu itu salah aja udah merasa gitu ya. Mecahin gelas gitu. Jangankan ibunya melotot gitu ya. Ibunya diem aja dia udah takut gitu, takut ibunya marah gitu. Karena apa? Dia salah, melakukan kesalahan gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini orang tua tidak harus kemudian menyudutkan anak gitu ya. Kan mesti nggak hati-hati. Nah, itu tuh akan bikin mental anak jadi tidak didukung gitu ya, malah kan jadi abai gitu orang tua terhadap anaknya. Tapi yang perlu dilakukan itu misalnya memberikan dukungan. Ya, memberikan dukungan itu misalnya dengan mengatakan sudah sampai waktu gelas itu pecah ya, sekarang diberesin ya Dek gitu ya. Jadi berikan kepercayaan kepada dia untuk menyelesaikan gitu. Itu bentuk dukungan itu seperti itu ya. Jadi anaknya bangkit lagi mentalnya gitu ya, bukan malah turun.
Kemudian memberikan penghargaan, ya itu juga penting ya buat orang tua. Nah ini mah udah pada sering baca lah ya, ini jika anak hidup dengan celaan, dia yang memaki dan sebagainya. Wah, dia nggak mau ya yang ini padahal bagus. Nah, kemudian ke sini ya, tanggung jawab keluarga. Jadi setiap keluarga bertanggung jawab untuk menjaga keluarganya dengan baik, dengan memberikan pendidikan dan pola asuh yang baik pada seluruh anggota keluarga. Jadi tanggung jawab keluarga itu adalah memberikan pendidikan dan pola asuh ya, tadi pengasuhan yang baik kepada anggota keluarga. Di At-Tahrim ayat 6, ya Allah berfirman dengan tegas, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka ya, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini sudah saya bahas di pekan lalu, ini juga ya. Dan ini tentang anak-anak hebat ya dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah Maryam yang kita bahas, nah Ismail yang kita bahas hari ini, kemudian ada juga Nabi Ibrahim. Ya, di antara 3 anak hebat dalam Al-Qur'an ini, 2 di antaranya mereka memiliki orang tua yang hebat. Tapi Nabi Ibrahim itu justru bertentangan dengan ayahnya. Ya, apakah kemudian ketika orang tuanya bukan orang tua yang hebat, kemudian dia akan menjadi anak yang gagal? Tidak gitu ya. Bisa anak itu menjadi anak yang tetap jadi anak hebat walaupun dia bertentangan dengan kedua orang tuanya. Sama juga ya, orang tua hebat dalam Al-Qur'an itu juga di antaranya banyak yang lain. Di antaranya adalah Luqmanul Hakim yang kita bahas di pekan lalu. Ya, bagaimana Luqman memberikan begitu banyak nasihat kepada anaknya, dan nasihat pertamanya itu adalah la tusyrik billah. Janganlah engkau syirik kepada Allah ya. Jadi nasihat pertamanya itu bukan sekolah yang tinggi, kerja yang benar gitu ya, nanti dapat rezeki yang banyak, bagi-bagi sama ibu, sama saudara-saudara. Bukan itu gitu ya, nasihat Luqman yang pertama kepada anaknya. Tapi nasihat Luqman yang pertama kepada anaknya itu adalah la tusyrik billah. Jangan engkau syirik kepada Allah. Nah, yang kedua, orang tua hebat itu dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ya, ketika Nabi Nuh mengajak anaknya untuk menganut ajaran tauhid, agama tauhid, tapi kemudian anaknya menolak. Bahkan ketika Nabi Nuh, air bah itu sudah datang, Nabi Nuh sudah naik ke atas bahtera, anaknya lari ke atas gunung, Nabi Nuh itu tidak merasa putus asa ya, untuk terus mengajak anaknya masuk ke dalam kapal Nabi Nuh. Dan itu berarti Nabi Nuh tidak pernah lelah, tidak pernah berputus asa mengajak anaknya untuk mendapatkan hidayah gitu. Oleh karenanya di surat Ali Imran kemarin ya, Allah menyebutkan innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim ala alamin. Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh gitu. Padahal anaknya durhaka, orang tuanya dipilih Allah. Karena apa? Karena sampai titik darah penghabisan gitu ya. Sampai titik akhir, Nabi Nuh berusaha untuk mengenalkan anaknya kepada hidayah Allah. Ya, jadi orang tua hebat gitu. Nabi Nuh itu orang tua hebat, tetapi dia ya tidak berhasil atau tidak anaknya bukan anak yang hebat gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada orang tua hebat tapi anaknya tidak hebat gitu ya. Itu bukan berarti bahwa si orang tua itu gagal menjadi orang tua, bukan gitu. Tapi memang Allah sudah menentukan ya, mereka anak dan orang tua ini mengambil jalan yang berbeda. Yang ketiga ya, orang tua hebat itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Ya, dalam kisahnya di surat Yusuf ya, mulai awal sampai akhir, Nabi Yakub ini berperan. Bagaimana dia mencoba untuk mengayomi semua anaknya. Ya, ada Nabi Yusuf yang seperti ini, ada saudara-saudaranya yang punya niat buruk pada Nabi Yusuf gitu ya. Itu semuanya dikelola oleh Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub tidak kemudian kecintaannya kepada Nabi Yusuf itu membuat dia jadi harus berjarak dengan saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain. Enggak gitu. Ya, tetap dekat dengan mereka walaupun dia tahu ada skenario tidak baik dilakukan oleh anak-anaknya. Itu orang tua hebat gitu ya, yang bisa mengelola atau memanage anak-anaknya sedemikian rupa, bisa bersabar dalam waktu yang panjang, sampai kemudian Allah pertemukan kembali ya Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan saudaranya ya. Jadi itulah orang-orang tua hebat dalam Al-Qur'an. Nah, teman-teman, kaitannya dengan surat tentang Nabi Ismail tadi ya, surat As-Saffat ayat 102 ini dimulai dengan bagaimana Allah menceritakan ya perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat 83 ya. Dan sungguh Ibrahim termasuk golongannya Nabi Nuh gitu. Jadi orang-orang atau nabi-nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keistimewaan. Ya, saya bacakan terjemahnya saja dari mulai ayat 84. Ingatlah ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci ya. Kemudian
Ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kalian sembah? Apakah kalian hendak berbohong dengan sesembahan selain Allah itu? Maka bagaimanapun anggapanmu terhadap Tuhan maka bagaimana anggapan kalian terhadap Tuhan seluruh alam? Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang, kemudian mengatakan ini kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan, ya, melihat bintang merasa itu Tuhan, melihat matahari merasa itu Tuhan, sampai kemudian di ayat 102 ini. Ya, Nabi Ibrahim doanya itu apa? Robbi habli minas sholihin. Ya, di ayat 100 As-Saffat, ya Tuhanku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh gitu ya, soleh. Kemudian di ayat 101-nya Allah berfirman, "Fabasyarnahu bigulamin amin." Maka kami memberikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang penyabar bernama Ismail. Nah, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka ketika Ismail itu sudah sampai di usia yang bisa berjalan ya dengan Nabi Ibrahim, artinya secara fisik kan anak-anak kalau sudah dewasa, kalau udah besar itu kan posturnya sama dengan orang tuanya ya, dengan ayahnya. Jadi ketika sama gitu ya tubuhnya dengan Nabi Ibrahim, qala Nabi Ibrahim mengatakan ya bunayya, wahai anakku gitu ya. Jadi ya bunayya itu wahai anakku itu panggilan atau sapaan yang sangat sangat lembut gitu ya, wahai anakku ya bunayya. Ini aro fil manami anni azbahuka. Sesungguhnya aku melihat ya di dalam tidurku aku menyembelih engkau. Lihat jawaban Nabi Ismail ya. Dan Nabi Ibrahim ketika mengatakan itu dia tidak mengatakan ayo kamu siap-siap segera gitu ya. Yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim itu adalah fanzur madzataro. Ya maka lihatlah apa yang bagaimana pandanganmu gitu. Jadi meminta berdiskusi ya, meminta pendapat kepada anak-anaknya bahkan dalam hal yang sangat strategis gitu. Ya, kelanjutan dari ayat ini adalah qala ya abati, ya. Nabi Ismail menjawab, "Ya abati, wahai ayahku," gitu. Jadi tadi Nabi Ibrahimnya juga menyapa anaknya dengan sapaan yang baik, dan Nabi Ismail kemudian menyapa orang tuanya juga dengan sapaan yang sangat baik ya. Ya abati, wahai ayahku, if al-matu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Jadi bayangkan ya, seorang Nabi Ismail ketika dia kecil ditinggalkan di sebuah wadin ya, di sebuah lembah muqaddasatin ya yang disucikan oleh Allah gitu ya, bersama dengan ibunya ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian dia tidak tahu di situ mau akan tumbuh seperti apa gitu ya, akan seperti apa kehidupan mereka, tapi lihat ibunya ya, ibunya Nabi Ismail itu ketika Nabi Ibrahim berjalan, dia bertanya, wahai Nabi Ibrahim gitu, apakah ini perintah Allah gitu ya? Nabi Ibrahim mengatakan iya. Ya, dan ketika Nabi Ibrahim mengatakan iya ini perintah Allah, dia tidak protes gitu. Istrinya ini Hajar ini tidak protes gitu ya. Dia terdiam karena apa? Karena keyakinannya kepada perintah Allah. Jadi anak-anak ya Nabi Ismail tumbuh ya dan bisa menjawab perkataan Nabi Ibrahim bahwa dia mendapatkan wahyu untuk menyembelih anaknya itu dengan if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu wahai ayah. Ini karena ibunya juga melakukan hal yang sama ketika dulu Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di Bukit Safa gitu, di Makkah gitu ya. Ibunya yang mengatakan kalau itu perintah Allah ya sudah aku ridho gitu ya, silakan engkau kerjakan. Jadi luar biasa gitu ya, bagaimana keteladanan tadi ya, anak itu perlu keteladanan di keluarga, di rumah. Keteladanan tadi itu berdampak ya sampai Nabi Ismail ini besar gitu ya. Jadi ibu jangan sepelekan keteladanan gitu ya. Kalau anak yang suka teriak-teriak itu biasanya dia dengar teriakan juga di rumah gitu ya. Kalau anaknya yang banyak ngomong itu biasanya gitu, lihat juga oh di rumah ada yang banyak ngomong gitu ya, walaupun mungkin tidak semuanya. Nah jadi itu keteladanan itu sangat sangat ini ya, nempel buat anak-anak. Kemudian qala ya abatif al-ma'tumar ya. Ya kemudian yang kedua adalah bagaimana Nabi Ismail ini sebagai seorang anak itu memiliki keyakinan penuh, kepercayaan penuh pada orang tuanya. Ya selain dia juga meyakini bahwa Nabi Ibrahim itu adalah nabi, tapi dia memiliki keyakinan penuh kepada ayahnya, percaya gitu pada bapaknya. Ya sekarang anak-anak kita kalau disuruh ABCD sama ayahnya gitu ya, kira-kira mereka percaya nggak gitu? Bapak nyuruh doang, kan begitu kadang-kadang anak-anak kita ya. Artinya ada yang harus diperbaiki gitu dalam membangun trust ya, membangun kepercayaan antara kita dengan anak-anak kita. Kemudian bahasa yang lain yang disampaikan oleh Nabi Ismail, satajuduni insyaallah minas sabirin. Ya engkau akan mendapatkan aku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar.
Jadi ketika dia sudah mengiyakan ya perkataan ayahnya yang begitu berat gitu, ya mau disembelih itu kan berat banget gitu. Sekarang orang tua kita minta dari kita apa? Sesuatu yang masih mungkin kita lakukan kan begitu ya. Jadi kalau Nabi Ismail mengatakannya satajiduni, engkau akan mendapatkan aku wahai ayah, minas sabirin, insya Allah minas sabirin, ya insya Allah termasuk orang-orang yang sabar gitu. Jadi dia punya konsep diri yang baik ya, bahwa saya ini orang yang sabar, kemudian menyandarkan semua keputusannya itu kepada Allah dengan mengatakan insya Allah, dan dia percaya pada orang tuanya gitu ya. Ini poin-poin ini kira-kira gimana gitu ya menerapkannya kepada anak-anak kita. Ya, bagaimana kita bisa menerapkan itu dalam pengasuhan kepada anak-anak kita. Nah, itu harus kita tempuh gitu ya, jalan-jalan yang di atas tadi gitu ya. Bagaimana kita memandang anak kita dengan nilai anak itu, kemudian mengetahui hak-hak anaknya, dan akhirnya buahnya akan seperti yang diperlihatkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kita bisa melihat ya, tidak kenapa ini poin aja ya, misalnya ketika Nabi Ismail itu ditinggal bersama dengan ibunya Hajar ya di Makkah, kemudian dan sejarah kan menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu kembali ya menjemput mereka ketika Nabi Ismail sudah besar gitu ya. Padahal dalam kitab Rohikul Maktum ya diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim itu sepanjang meninggalkan istri dan putranya di Wadil Buq'atin Mubarakah itu ya, di satu lembah yang penuh berkah itu dalam kitab Rohikul Maktum disebutkan Nabi Ibrahim menjenguk mereka tuh sampai 5 kali gitu. Jadi bukan berarti selama ini ya seperti yang selama ini kita dengar gitu bahwa seperti mengabaikan gitu ya Nabi Ibrahim kepada anak dan istrinya, enggak gitu. Ya padahal perjalanan antara Palestina ya saat itu ke Makkah itu adalah perjalanan 2 bulan jalan kaki gitu. Ya, dan itu ditempuh oleh Nabi Ibrahim untuk bisa melihat anak dan istrinya. Artinya apa? Walaupun jaraknya jauh ya, terpisah oleh jarak, tapi Nabi Ibrahim ini tetap fokus, tetap perhatian terhadap pendidikan anaknya gitu. Sampai jarak yang 2 bulan itu perjalanan dia tempuh untuk apa? Bertemu dengan anak-anak dan istrinya gitu. Bertemu dengan anak dan istrinya, sehingga walaupun jauh ya, Nabi Ismail ini tidak kehilangan pengasuhan gitu. Ya makanya wajar kalau kemudian ya ketika dia sudah dewasa, Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah seperti itu ya dia percaya gitu kepada ayahnya. Nah kalau kita kan berpikir apaan gitu ya, ini ayah udah anaknya ditinggalin lama-lama gitu, tiba-tiba ketemu mau disembelih lagi gitu ya, ayah macam apa, kan begitu mungkin kita berpikirnya. Tapi ini Nabi Ismail ya sebagai pelakunya, sebagai objeknya itu tidak protes apa-apa, malah dia mengatakan if'al ma tu'mar, ya, kerjakan apa yang diperintahkan kepada engkau wahai ayah. Ya, jadi kebayang ya betapa trust gitu ya, kepercayaan yang terjalin antara anak dengan orang tua itu sampai seperti itu gitu ya. Jadi bukan hanya kepercayaan personal, tetapi juga ini merupakan kepercayaan yang basisnya adalah iman gitu. Jadi kalau kepercayaan itu basisnya iman, itu udah nggak ada lagi pertanyaan ABCD gitu. Ya Abu Bakar ketika diajak oleh Rasulullah untuk hijrah ke Madinah itu nggak nanya macam-macam. Ya kata Rasulullah kita harus hijrah, ya ayo gitu, jalan-jalan gitu. Ya nggak pakai pertimbangan ABCD gimana kalau begini, gimana kalau begitu gitu, enggak ya. Jadi itulah pentingnya penanaman iman di dalam hati anak-anak kita. Ya mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menanamkan keimanan itu. Kemudian apalagi menyandarkan semuanya kepada Allah. Ya bahasa Nabi Ismail di Safat 120 ini adalah satajiduni insya Allah. Engkau akan mendapatkannya aku insya Allah gitu. Ya padahal bapaknya Nabi gitu ya, dia sendiri Nabi, tapi kata-katanya insya Allah gitu. Ya tidak ada yang pasti. Nah, kita ya ini yang bukan siapa-siapa seringkali lupa gitu pakai insya Allah ya, main iya aja gitu ya. Padahal harusnya kita juga menggunakan kekuatan insya Allah. Ya minas sabirin. Ya anak segede Nabi Ibrahim, Nabi Ismail gitu ya, yang mungkin baru 17, 18, 19 tahun itu sudah paham apa makna sabar gitu. Sehingga ketika menjawab perintah yang disampaikan kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, dia mengatakan satajiduni insyaallah minas sabir. Ya engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar gitu ya. Bahwa kemudian misalnya mereka suka ada aja gitu ya, misalnya peristiwa yang membuat anak-anak kita kecewa gitu ya, tetapi nyatanya Nabi Ismail ini tidak pernah diperkenalkan gitu ya oleh orang tuanya menjadi anak yang kecewa gitu ya. Jadi walaupun
dia harus menanggung beban berat, ya, dia hanya mengatakan semoga aku termasuk orang-orang yang sabar gitu ya. Ini susah banget diterapkan di anak-anak kita gitu ya, karena anak-anak kita kalau udah berat sedikit kan mengeluh gitu ya. Kemudian juga konsep sabarnya juga nggak secanggih Nabi Ismail gitu ya. Mereka ngerti sabar itu ya menunggu gitu atau apa gitu. Tapi Nabi Ismail itu memahami makna sabar itu sampai sedalam itu. Ya, sampai kemudian ketika orang mengatakan ketika Nabi Ibrahim mengatakan aku harus menyembelihmu, ya dia bilang saya bersabar aja gitu ya. Artinya apa? Artinya dia mengerti gitu bahwa sabar itu bukan hanya sekedar menunggu, tetapi juga ada makna yang begitu dalam ya, sehingga dia bisa mengatakan kepada ayahnya, saya di dunia insya Allah minasabiri. Insya Allah aku akan termasuk orang-orang yang sabar gitu ya. Jadi subhanallah, kita bersyukur sekali siang ini bisa berkenalan dengan Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim ya, dan tentu ini hanya merupakan bagian kecil ya dari penggalan cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pastinya di ayat-ayat yang lain akan lebih banyak lagi, akan sangat banyak lagi yang terkait dengan itu ya. Tapi pelajaran pentingnya bagi kita adalah walaupun jarak ya memisahkan antara seorang ayah dengan anaknya, tetapi ketika kita mampu menghadirkan waktu berkualitas, perhatian berkualitas untuk anak-anak kita, maka insya Allah itu akan terbayar ya, seperti itu. Saya tuh tadi pengen menayangkan satu video yang bagus tentang pengasuhan. Sebentar ya, satu lagi. Bentar, nggak ada suaranya ya? Iya Bu, nggak ada suaranya. Suaranya nggak keluar, ya berarti di sini nih. Kok malah hilang. Malah hilang itunya, belum share screen kan. Pengasuhan ya memang sangat luas, sangat banyak topiknya, dan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an itu luar biasa ya, memberikan kepada kita wawasan yang sangat baik ya tentang jenis-jenis pengasuhan itu seperti apa yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul gitu ya. Oh, nggak mau. Kalau ada yang mau bertanya dulu boleh, teman-teman. Ini nggak mau keluar ini. Apa namanya? Share screen-nya. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat ya buat teman-teman. Di kolom chat atau mau bertanya langsung. Ya, bertanya lewat chat di WhatsApp juga boleh. Ini udah kebuka ya.
Ya, jadi itu tadi sekilas ya bagaimana salah satu teori ya tentang pengasuhan yang baik. Tapi poin-poinnya itu tadi sangat bagus ya. Yang nomor satu itu diantaranya adalah kehadiran ayah sebagai pemimpin dalam keluarga. Nah, Nabi Ibrahim dengan tadi perjalanannya seperti itu ya, walaupun dia meninggalkan istri dan anaknya di satu tempat yang barangkali kurang kondusif, tapi dia tetap punya jiwa kepemimpinannya dalam keluarga itu tergali gitu dan terimplementasikan dalam keluarga itu. Jadi ibu yang hadir, teman-teman yang hadir di ruangan ini ya sampaikan kepada suami-suami gitu ya bahwa di antara pola pengasuhan yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim itu adalah menjadikan ayah sebagai pemimpin gitu ya di keluarga. Itu salah satu kunci sukses gitu ya untuk pengasuhan anak-anak kita. Ya, udah ada pertanyaan Alia atau belum? Ya Bu, udah ada pertanyaan ini dari private message ke saya. Adakah kisah sirah Rasulullah yang mengisahkan bagaimana beliau memenuhi tangki cinta pada anak-anaknya? Ya, ini kisahnya banyak ya. Saya baru saja membaca buku hadis ya, judulnya Al-Arba'un Hadisan Nabawiyah fi Tarbiyatil Aulad ya. 40 hadis Nabi tentang pendidikan anak gitu. Ini ada beberapa hadis yang saya baru baca gitu ya. Ternyata sebegitu perhatiannya Rasulullah pada anak-anak gitu ya. Pada anak-anak ini luar biasa. Kisah bagaimana Rasulullah ketika sholat gitu ya, kemudian digelendotin gitu ya oleh cucu-cucunya, oleh bahkan bukan hanya oleh cucu-cucunya tetapi juga putra-putri para sahabat, dan itu tidak membuat Rasulullah harus terganggu sholatnya gitu ya. Bahkan misalnya dalam hadis diceritakan bagaimana Rasulullah ketika sujud gitu ya, anak-anak itu ada di punggungnya Rasulullah nggak tiba-tiba berdiri gitu ya, tapi menghargai mereka gitu, sehingga mereka merasa betul-betul dicintai ya, betul-betul dihargai gitu ya, keberadaannya kan begitu ya. Nah, oleh karenanya ini harus menjadi sebuah evaluasi juga buat kita gitu, ketika kita membawa anak-anak kita ke tempat ibadah itu kan biasanya aturannya itu nggak nyaman buat mereka gitu ya. Kadang-kadang anak-anak kita dihardik begitu aja gitu ya, padahal mereka perlu pengakuan gitu. Anak-anak itu perlu pengakuan ya, supaya menghadirkan rasa nyaman. Kemudian juga misalnya Rasulullah SAW itu tidak pernah menghardik ya atau membentak anak-anaknya, bahkan para sahabat. Jadi dalam tafsir tentang surat Inna Syani'aka huwal abtar itu ya, itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika Asma binti Abi Bakar itu melahirkan putranya siapa ya? Gitu. Itu kan yang bayi pertama yang lahir di Madinah gitu ya. Dan sebagai bentuk penghargaan Rasulullah kepada bayi pertama ini ya, Rasulullah kemudian menggendong putranya Asma ini kemudian keliling Madinah ya, mengatakan bahwa kaum muslimin itu tidak terputus nasabnya gitu. Jadi itu diantara yang yang bisa disajikan ya dari kehidupan Rasulullah. Atau misalnya kalau kita melihat bagaimana Rasulullah bersikap terhadap Aisyah, seorang putrinya, seorang istri Rasulullah yang masih sangat muda gitu ya, dan Rasulullah memberikan bukan kebebasan ya, artinya ruang ya untuk Aisyah misalnya masih suka main boneka gitu ya, itu Rasulullah ngasih peluang, masih ngeruang untuk Aisyah main boneka dengan para sahabiat gitu ya. Aisyah masih suka ngelihat nonton gitu, kalau sekarang gitu lihat hiburan-hiburan, Rasulullah juga tidak serta-merta melarang gitu. Jadi artinya bagaimana sikap Rasulullah itu dalam memberikan, dan kalau masalah pujian ya itu kan banyak dalam hadis ya, kita lihat bagaimana Rasulullah memberikan pujian kepada para sahabat. Jadi bukan hanya pada anak-anak ya, pada para sahabat juga. Ya kalau kepada para sahabat aja orang tua Rasulullah memberikan pujian ya, apalagi kepada anak-anak gitu. Ya, kemudian Rasulullah juga bukan santai ya, artinya dengan anak-anak itu nggak tegang gitu ya, tidak memposisikan diri sebagai orang tua ya, kedudukannya lebih tinggi dari anak-anak, enggak gitu ya.
ada hadis yang menyebutkan bagaimana Rasulullah ngobrol gitu ya dengan putra-putri para sahabat gitu. Rasulullah bercerita dengan mereka. Rasulullah mengusap gitu ya kepala mereka. Bahkan ada satu hadis yang menyebutkan bahwa salah satu anak dari sahabat yang ayahnya syahid ya dalam sebuah peperangan, itu ketika Lebaran itu dia bersedih gitu ya, karena nggak punya baju baru, orang-orang pada punya baju baru, dia enggak gitu. Itu datangnya itu ke rumah Rasul gitu. Dia datang ke rumah Rasul kemudian menyampaikan bahwa saya bersedih ya Rasulullah karena ayah saya tidak ada, saya tidak bisa tidak punya baju baru gitu. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan kepada istri-istrinya, ya keluarkan harta yang kamu punya gitu, dan kemudian belanjalah untuk siapa, untuk si yatim ini gitu ya. Jadi ketika anak itu datang pada Rasul itu tidak ditolak oleh Rasulullah, tapi diberikan dipenuhi kebutuhannya gitu, sehingga dia merasa bahwa oh iya, keberadaan saya ini diakui ya oleh Rasulullah, diberikan hadiah oleh Rasulullah gitu ya, seperti itu ya. Nah, jadi itu beberapa kisah ya, penggalan-penggalan cerita dari Sirah Nabawiyah yang menunjukkan bagaimana Rasulullah begitu perhatian pada anak-anak. Dan Rasulullah sangat perhatian ya kepada ibu hamil gitu. Karena apa? Karena anak-anak itu tadi punya nilainya dunia akhirat gitu ya, aset yang sangat berharga. Rasulullah mengatakan, "Fa ini mukasirun bikum," ya. Aku akan berbangga, menjadi nabi yang berbangga karena apa? Karena kalian ya menjadi umat yang terbanyak gitu. Ya, aku menjadi nabi yang memiliki umat yang paling banyak gitu ya. Itu bisa teman-teman kalau pengen, sebenarnya banyak ya buku-buku tentang ini tentang pendidikan anak dalam Islam, kemudian cerita-cerita gitu ya tentang bagaimana Rasulullah dan para sahabat berperilaku atau berinteraksi dengan anak-anak ya, tapi banyak buku-bukunya itu yang masih berbahasa Arab gitu. Jadi ya bisa dicari-cari aja sih di browsingnya. Iya, seperti itu ya Kak. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Terima kasih Bu Eko. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Dwi Rizka Maulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ingin bertanya, bagaimana jika orang tua ada masalah sehingga terpaksa berdebat di depan anak? Apakah hal tersebut boleh? Kalau tidak, strategi apa yang harus dilakukan ya Bu? Iya, ini kaitannya dengan tadi ya, membangun keharmonisan dalam keluarga ya. Jadi sebetulnya kan kita tuh orang tua kadang-kadang spontan ya, ada masalah sama suami istri, ada masalah gitu ya, depan anak juga berdebat rame gitu. Kadang-kadang spontan dan tidak terkendali gitu ya. Tetapi bersama dengan waktu ya, dan kesadaran kita bahwa sebaiknya memang itu tidak dilakukan ya di depan anak-anak, karena akan berpengaruh pada psikologi anak. Jadi pengaruhnya bisa jadi anaknya berontak karena melihat orang tuanya seringkali berdebat gitu ya, bersih tegang, atau bisa jadi anak yang pendiam banget gitu. Karena apa? Sebetulnya dia memendam kekecewaan gitu. Jadi sebisa mungkin ya di antara etika berkonflik antara suami istri itu adalah tidak memperlihatkan perdebatan di depan anak-anak. Juga supaya menjaga agar anak-anak itu tetap punya semangat birrul walidain gitu, punya semangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis disebutkan rahimallahu walidan a'ana auladahu ayabirrahu. Ya, Allah merahmati seorang orang tua, seorang ayah yang membantu anak-anaknya untuk berbuat baik atau berbakti kepadanya gitu. Ya, jadi bukan memaksa anak-anak untuk berbuat baik, itu berbakti pada orang tua, tapi membantu mereka untuk berbakti kepada orang tuanya gitu ya. Nah, jadi kalau anak-anak itu melihat kan perdebatan atau perseteruan ya, atau pertengkaran apapun itu akan menurunkan marwah ya, akan menurunkan muruah ya, harga diri orang gitu ya. Kita kalau melihat misalnya orang bertengkar gitu di depan kita, kan kita jadi kok orang gitu ya gitu. Sama anak-anak juga kalau melihat ayah ibunya bertengkar, kehormatan orang tuanya akan menurun gitu, akan berkurang gitu. Dan anak-anak itu kan pihak yang belum tahu konflik yang terjadi antara orang tuanya itu apa gitu. Yang ada di hadapan mereka atau di pikiran mereka adalah orang tuanya berseteru gitu. Nah, makanya sebisa mungkin kalau ada konflik itu penyelesaiannya ya itu tidak di depan anak-anak ya, untuk menjaga itu tadi agar anak-anak tetap bisa menjaga semangat birrul walidainnya. Bagaimana kalau itu terjadi di depan anak-anak ya? Kadang-kadang spontan itu tadi ya,
kadang-kadang udah di luar kendali gitu ya. Ya sebisa mungkin setelah itu tampilkan kembali situasi harmonis gitu. Jadi jangan sampai menjadi trauma buat anak gitu. Karena kalau misalnya anak melihat orang tua berkonflik dalam jangka waktu yang panjang, ya itu tadi gitu ya, akan ada trauma, akan ada luka-luka gitu di dalam jiwa anak-anak kita. Ya, itu yang harus kita jaga gitu ya. Jadi kita menahan diri untuk tidak untuk tidak memperlihatkan kesulitan kita di hadapan anak-anak kita, itu bukan untuk kepentingan kita aja, tapi untuk kepentingan masa depan anak-anak kita gitu ya. Gitu. Jadi dampaknya itu luar biasa buat anak-anak kalau mereka melihat orang tuanya berkonflik gitu. Ya, biasanya juga jadi masalah gitu kepada kepribadiannya dia. Ya, jadi gimana strateginya? Ya konflik antara suami istri itu bawa ke dalam kamar gitu. Ya mau ribut kayak apa itu berdua aja gitu ya, nggak usah di depan anak-anak. Gitu. Ya, terima kasih Bu Eko. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Dwi Rizka. Kemudian ini ada pertanyaan japri lagi ke saya, Bu. Bagaimana pandangan Islam tentang kasus yang membedakan perlakuan ke anak pertama, kedua, dan terakhir? Anak pertama biasanya cenderung dididik lebih keras pengasuhannya, dengan tujuan supaya anak pertama memiliki tanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya. Seperti itu. Ya, sebetulnya gini Bu ya, setiap orang tua itu kan fitrah ya, punya kecenderungan pada salah satu anak misalnya gitu ya. Kan anak-anak itu kan karakternya beda-beda. Ada yang kalau disuruh tuh gampang gitu, dan itu kan mempengaruhi perasaan orang tua gitu ya. Lebih lebih merasa dekat, lebih merasa mudah komunikasi gitu. Tapi ada anak-anak yang susah gitu ya, disuruh susah, kalau dinasehati juga susah gitu. Nah kadang-kadang kan orang tua jadi merasa kurang dekat gitu ya dengan anak-anak seperti ini. Nah itu fitrah ya, fitrah itu sesuatu yang natural ya, alami gitu, sesuai dengan sunnah alamnya begitu. Tetapi ya hadis-hadis Rasul yang tadi itu mengingatkan kepada kita agar perasaan kita boleh berbeda, tapi sikap kita tidak boleh berbeda. Diupayakan tidak berbeda, gitu ya. Jadi kuncinya ada pada sikap. Bagaimana supaya mengapa sikap ini harus diupayakan nampak sama gitu ya di depan anak-anak kita, agar tadi gitu ya tidak membentuk konsep diri yang negatif gitu di mata anak-anak. Jadi hati-hati kalau misalnya anak-anak kita ya masih kecil tuh, misalnya ada berapa 2-3 anak kita yang masih kecil, kalau mereka udah mengatakan tuh kan ibu gitu, kalau aku begini aja aku diomelin, tapi kalau adik kayak gitu aja gitu ya, itu harus memberikan pengertian ya, kenapa ibu memperlakukan adik seperti itu misalnya, karena kakak sudah besar, kakak sudah mengerti, adik kan belum mengerti gitu ya, jadi belum bisa diberitahu seperti itu misalnya gitu. Dan jadi jangan sampai ada anak merasa bahwa yang lain istimewa, saya tidak gitu ya, karena itu lukanya itu akan berat gitu ya, dan terbawa sampai sudah tua gitu ya, berpengaruh juga pada kemampuan si anak birrul walidain kepada orang tuanya gitu ya. Nah, itu harus betul-betul diperhatikan. Kalau kemudian ini kan anak pertama gitu, harus dididik dengan keras karena dia akan menjadi pengganti orang tua. Sebetulnya kalau di dalam Islam ya itu tidak ada anak pertama, anak kedua, anak ketiga gitu ya. Semuanya sama, harus mendapatkan pendidikan yang baik gitu. Kalau ibu mau memberikan pendidikan yang disiplin, ya semuanya didisiplinkan. Kalau memberikan pendidikan yang kuat gitu ya, atau misalnya pelatihan yang memang mereka semua harus ini, ya diberikan pada semuanya gitu. Bahwa harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak-anak juga iya gitu ya. Jadi memang harus gimana ya, harus komunikasinya itu harus bagus banget gitu kalau sama anak-anak. Ya, yang jelas adalah ibu-ibu perlu sering mengatakan misalnya ibu sayang pada semua gitu ya. Ntar kalau ada yang protes, tapi kan kalau kakak begini nggak ada apa-apain, kalau aku gitu, itu harus diberikan pengertian ya, mengapa ibu bersikap seperti itu kepada kakak. Dan selain perilaku juga yang harus diseimbangkan itu adalah tuntutan gitu ya. Kalau misalnya kita punya ekspektasi tinggi pada anak pertama ya, tuntutannya harus begini itu disampaikan alasannya kenapa ibu punya tuntutan seperti itu gitu. Jadi sekali lagi posisikan anak-anak kita sebagai subjek, jangan diposisikan sebagai objek, karena tadi anak-anak itu adalah amanah ya, bukan komoditas kita gitu yang bisa kita apa-apain aja gitu ya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, jadi punya rasa beda boleh, nggak apa-apa, karena itu memang fitrah, tapi upayakan agar sikap kita
nampak sama gitu ya, tetap sama di hadapan anak-anak kita, sehingga tidak ada perasaan anak kita yang merasa dibedakan gitu ya, didiskriminasi gitu. Iya, seperti itu ya Kak jawabannya, mudah-mudahan menjawab. Kemudian ada lagi Bu pertanyaan ini dari Ibu Linda. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana kalau seorang ayah yang sibuk bekerja? Apa tipsnya agar bisa dekat dengan anak sehingga anak bisa jadi pemimpin keluarga? Ya, ini jadi PR besar kita ya Ibu di hari-hari sekarang, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran ya kepada para ayah itu bahwa mereka adalah pemimpin dalam keluarga gitu ya. Ini jadi PR besar memang gitu, karena pendidikan anak itu seringkali dinisbatkan atau dipersepsikan bahwa itu menjadi kewajiban ibu gitu ya, padahal sebetulnya kepemimpinan utama itu adanya di ayah gitu. Bagaimana tipsnya? Tipsnya adalah ibu membantu membuka ruang-ruang komunikasi antara ayah dengan anak gitu. Misalnya sekali-kali misalnya anak laki-laki kita diminta untuk pergi dengan ayahnya gitu. Ya, jadi atau kita pesankan kepada ayahnya, ya jalan-jalan sama abang gitu. Dia ada keperluan misalnya sekedar cukur rambut gitu ya, dibantu atau ditemenin oleh ayahnya, itu akan terasa luar biasa oleh anak-anak kita. Kemudian misalnya biasakan kalau di dalam ilmu keluarga itu ya, yang paling yang paling dianjurkan itu adalah komunikasi meja makan gitu. Jadi di meja makan itu kita makan bareng-bareng, menu yang kita makan sama, kemudian diskusi tentang topik-topik yang memang itu khas keluarga gitu. Nah, disitulah sebetulnya kalau ayah itu bisa hadir di meja makan gitu ya, kemudian nggak usah setiap waktu makan gitu ya. Ini Ramadan ini apalagi ya, setiap sahur itu kan pasti bareng-bareng gitu. Nah, itu manfaatkan untuk menghadirkan keberadaan ayah gitu. Dan ibu-ibu kalau bapak-bapak itu diajak ngobrol kayak gini seringkali suka nggak responnya itu tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Pak, ayo dong ini gitu kan. Itu sangat-sangat tidak mau, karena memang bapak-bapak itu fitrahnya itu adalah leader ya, menjadi pemimpin. Jadi nggak mau tuh diatur-atur gitu. Makanya ibu-ibunya yang harus pakai strategi gitu. Ini supaya si bapak bisa ngobrol sama anak yang ini gimana ya gitu. Ya misalnya mereka lagi berdua, ya ibu tinggalin misalnya gitu ya. Atau misalnya dipancing dengan topik yang memang kita ingin diskusikan. Pak misalnya gitu ya, oh, abang nih nggak punya baju nggak punya baju pergi gitu ya. Kapan bapak ada waktu untuk ngantar abang nyari baju gitu misalnya. Ibu yang mulai gitu. Ya, jadi jangan menunggu misalnya ayah menawarkan pada anaknya. Itu kan yang banyak akal ya untuk membangun komunikasi dan sebagainya di keluarga itu kan ibu gitu ya. Jadi kuncinya ibu juga perlu memiliki peran ya yang baik untuk menghubungkan antara ayah dengan anak-anaknya. Ya, atau misalnya kadang-kadang bapak-bapak itu kalau udah larut dalam kerjaan ya, makan lagi tuh bawa handphone. Jadi ingetin sama ibu gitu ya, yuk handphonenya disimpan semua yuk. Jadi jangan di depan anak-anak tuh bilang, ayah handphonenya disimpan dulu. Itu tuh paling nggak suka bapak-bapak. Ya karena apa? Karena akan merusak harga dirinya di depan anak-anak gitu. Ya, yang perlu dilakukan itu adalah komunikasinya adalah ajakan. Yuk kita makan dulu yuk semuanya, handphonenya semua disimpan. Ya, saya kasih contoh dulu gitu, handphone ibu simpan gitu. Jadi nanti yang lain-lain juga handphonenya disimpan. Ya jangan sampai handphone anak-anak, handphone suaminya disimpan, handphone ibunya di tangan gitu ya. Itu sama juga bohong gitu ya. Jadi keteladanan itu dulu ya. Nah, jadi memang bahasa-bahasa kepada bapak-bapak itu memang harus dikemas dengan bahasa-bahasa yang tidak mengganggu kekawamannya, gitu, kepemimpinannya di keluarga, ya. Misalnya nih ibu lagi perlu tambahan tambahan belanja gitu, karena di bulan Ramadan ini ternyata gitu ya anaknya kumpul semua di rumah, kebutuhan dapur juga kan jadi lebih banyak gitu. Nah itu nggak bisa kalau kita bilangnya, Pak anak-anak di rumah semua gitu, tambah dong uang belanja gitu ya. Itu mungkin akan ditambah oleh bapaknya gitu ya, tapi tidak membuat tangki cintanya bertambah gitu ya. Tapi kalau ibu pakai bahasa yang lain gitu ya, misalnya, Pak itu yuk kita belanja bareng-bareng yuk gitu. Ya kayaknya kalau bapak yang belanja bisa
apa namanya, bisa berhemat lebih banyak gitu misalnya ya. Terus nanti bapaknya kan jadi tahu gitu, oh belanja itu sehari jadi segini gitu ya. Nah itu cara-cara yang memang tidak langsung, tidak to the point gitu. Ya, jadi apa namanya, menjaga perasaannya, menjaga kedudukannya sebagai seorang kawan gitu ya. Ini PR banget ya, kehadiran ayah di keluarga ini perlu diupayakan oleh kita, oleh ibu-ibu. Dan ternyata ibu-ibu ya, apa namanya, problematika keayahan di Indonesia itu tidak berhubungan langsung gitu ya. Artinya gini, masalah itu kadang-kadang bukan antara ayah dengan anak gitu ya. Masalah itu kadang-kadang antara istri dengan suami dan berdampak pada anak gitu. Itu problem keayahan di Indonesia. Ya, jadi banyak ya, saya tuh sebelumnya tuh banyak ya yang apa namanya, konsul ke saya gitu, dia bilang ya nih Bu, ngeluhnya itu tentang bapaknya gitu, tapi yang bermasalah kok anaknya gitu ya. Nah ternyata ibu-ibu ini sering kali menjadi jendela untuk apa namanya, terciptanya problem antara ayah dan anak gitu ya. Misalnya begini, ibu kalau kesel sama suami itu biasanya yang jadi pelampiasan itu siapa? Anak-anak gitu ya. Kesel sama bapaknya nih gitu ya, ngasih uang belanja kurang, anaknya minta jajan gitu ya. Nggak seberapa sih jajannya sebetulnya, kalau ibu kasih juga uangnya ada, tapi karena ibu lagi kesel sama suami, kali kesel sama bapaknya, yang dimarahin siapa? Anaknya, karena ibu nggak berani marahin bapaknya gitu. Nah ini jadi semacam lingkaran yang tidak selesai ya. Jadi anaknya bingung, kok ibu saya marah-marah ke saya nggak melakukan kesalahan apa-apa, padahal ibunya keselnya sama siapa? Sama ayahnya gitu. Jadi budaya kita itu memang seperti itu ya, menjadikan kita tidak berani untuk bicara kepada para suami gitu. Padahal harusnya ya komunikasinya komunikasi terbuka gitu ya, disampaikan bahwa ini kebutuhannya apa gitu ya. Kemudian saya sudah berusaha mengelola ini seperti apa gitu, seperti itu. Ya, jadi apa namanya? Ya harus dicari seni gitu ya antara komunikasi kita dengan suami kita yang tidak membuat muruahnya, harga dirinya itu turun gitu ya, dan dia tetap senang gitu ya untuk berkomunikasi dengan kita. Gitu. Ya, terima kasih banyak buat jawabannya. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Linda untuk pertanyaannya. Kemudian ada satu lagi Bu, pertanyaan direct message ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bagaimana menyikapi anak yang berperilaku seperti tidak peduli terhadap orang tuanya? Jadi saat anaknya masih kecil, orang tuanya merasa sudah membesarkannya dengan maksimal. Tetapi ketika anaknya sudah dewasa dan orang tuanya sudah pensiun, anaknya jarang bertanya tentang kabar orang tuanya, apakah masih sehat atau punya uang kah untuk makan. Malah anaknya kadang masih minta uang ke orang tuanya. Bagaimana sikap orang tuanya terhadap anak? Ya sebelum ke sana saya ingin mengingatkan ya, waspadai usia-usia anak remaja ya, karena ini adalah masa-masa krusial di mana komunikasi orang tua dan anak ini seringkali terganggu. Ya, di masa-masa ini anak lebih cenderung atau lebih mementingkan peer group-nya. Ya, dia lebih nyaman dengan kelompok bermainnya daripada dengan orang tuanya. Ya, itu. Tapi di masa-masa ini orang tua nggak boleh absen gitu. Jadi tetap harus hadir gitu ya. Mungkin tidak langsung ya interaksi dengan anak-anaknya, tetapi dia bisa mendekatkan diri dengan teman dari anak-anaknya gitu. Jadi kalau misalnya saya pengen tahu ya info tentang anak kita yang lagi remaja, itu jangan nanya ke gurunya, jangan nanya ke ke dianya gitu, nanya ke siapa, ke teman-temannya pasti tahu gitu ya. Jadi nah di usia-usia ini Ibu sebisa mungkin itu jangan sampai lost gitu ya, jangan sampai hilang kita kontak dengan anak-anak kita gitu. Tapi kita terus mengikuti gitu ya, dengan siapa dia bermain, dengan siapa dia bekerja, bagaimana kondisinya sekarang gitu ya. Kemudian gitu, karena banyak perubahan di sini ya, di fase ini tuh banyak perubahan, termasuk perubahan konsep diri yang mungkin sebelumnya ibu ya bapak itu mendidiknya dengan A gitu, ternyata dia pergaulannya banyak dengan B, ya berubah jadi B gitu ya, jangan kaget. Walaupun ada masa di mana nanti anak ini akan kembali gitu ya, menemukan kembali jalan untuk bersama dengan orang tua. Nah kalaupun ada anak yang tumbuh tidak sesuai dengan harapan orang tuanya, orang tuanya sudah merasa bahwa dia sudah optimal, sudah memperkenalkan dan sebagainya, ya kembalikan lagi kepada Allah gitu ya.
bahwa yang mengatur semuanya itu kan Allah gitu. Ya, tadi Nabi Nuh gitu ya, mengajak sekuat tenaga seperti apapun, kalau Allah takdirkan anaknya tidak beriman tidak mendapatkan hidayah ya tidak gitu ya. Jadi ibu-ibu jangan lupakan kekuatan doa, apalagi doa seorang ibu. Ya, doa ibu itu adalah doa yang tidak akan tidak akan diabaikan oleh Allah. Apalagi di bulan puasa, kita lagi puasa, berdoa lagi gitu ya, karena anak kita insya Allah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibu sekalian ya jangan untuk mengingatkan anak yang seperti ini sebaiknya adalah buka komunikasi yang terbuka gitu. Jadi kalau misalnya ibunya merasa keberatan, sampaikan gitu. Saya tuh keberatan kalau kamu masih juga minta uang ke ibu gitu. Karena apa? Ibu sekarang kan pensiunan gitu ya, uangnya cuma segini, harus dibagi sebulan itu berapa gitu. Belum lagi ibu juga punya keinginan yang lain. Gitu. Jadi kita tidak menuntut dia untuk birrul walidain kepada kita, tapi kita membantu dia gitu, untuk keluar dari problemnya, ya membantu dia untuk tetap birrul walidain dengan segala kekurangannya. Jadi sedikit-sedikit diberitahu gitu ya, diberikan pengertian gitu ya. Nggak mau tahu urusan orang tua. Ada sih memang ya yang sampai tahap seperti ini, walaupun rata-rata yang namanya anak itu perhatian ke orang tua selalu ada gitu ya, walaupun mungkin tidak terucap ya. Ini seringkali dipengaruhi oleh pola asuh gitu. Mungkin lagi kecilnya memang jarang diajak ngobrol gitu ya. Jadi ketika udah dewasa itu punya kekakuan untuk berdiskusi dengan orang tuanya, berdiskusi dengan ayahnya gitu. Ya, tetapi bukan berarti tidak bisa dirubah ya. Yang namanya sifat, yang namanya perilaku itu walaupun orang sudah dewasa, ya kalau punya kesadaran yang kuat gitu ya, itu insya Allah masih bisa dirubah gitu. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Banyak-banyak berkomunikasi, ya, banyak-banyak ngobrol dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh kedua pihak gitu ya. Jangan dengan menggunakan bahasa versi kita gitu. Menurut kita udah jelas, udah clear gitu ya, tapi ternyata yang dengar yang nggak ngerti apa-apa gitu ya. Seperti itu. Jadi tetap buka komunikasi yang intens dan sampaikan ya bahwa kondisi ibu tuh sekarang begini, kondisi bapak sekarang begini ya. Jadi diharapkan ya kamu bisa lebih mandiri, lebih rajin lagi gitu ya. Dan bukan ibu tidak mau, tetapi memang kemampuan ibu sekarang adalah seperti ini. Jadi perlu disampaikan secara lugas gitu ya, secara tuntas gitu. Ya, karena kalau tidak ya anaknya akan terus menjadi seperti itu, dan itu kan jadinya akhirnya jadi beban buat orang tuanya gitu ya. Iya. Itu wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan menjawab ya Kak pertanyaannya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai yang sesi saya jawab di kelas ketiga, kelas parenting ini. Berarti sudah selesai ya rangkaian kelas parenting dari Yayasan Rumah Ibu Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Eko untuk materi-materi yang insya Allah bermanfaat ya dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga untuk teman-teman, Ibu Bapak yang sudah bergabung di kelas kami, di grup WhatsApp, di dalam kelas-kelas selama 3 sesi kelas parenting ini. Saya Alia, mewakili panitia dari Yayasan Rumah Ibu Indonesia, minta maaf atas kesalahan dan kekurangan selama pelaksanaan rangkaian kelas parenting ini. Untuk kedepannya, insya Allah Rumah Ibu Indonesia masih akan melaksanakan banyak kegiatan yang berkaitan dengan keluarga atau topik lainnya. Jadi bisa dicek juga di media sosial kami di Instagram dan di channel YouTube Rumah Ibu Indonesia. Nanti akan sebentar ini saya bisa share di kolom chat. Ya. Jadi bisa juga disampaikan misalnya ada topik apa gitu yang ingin bisa dibahas di dalam kelas atau ingin dibuatkan konten tentang keluarga, tentang hubungan suami atau dengan istri atau apa aja gitu ya, boleh disampaikan ke kami. Ya, terakhir dari Bu Eko mungkin ada kalimat penutup? Ya, terakhir ini karena juga merupakan sesi terakhir dari rangkaian semua kelas ya yang ada di
project kita, kegiatan kita di Ramadan ini. Saya mengaturkan terima kasih kepada teman-teman panitia. Di sini ada Alia, ada Mbak Puri, ya, ada Mbak Rosa dan yang lainnya, atas kesediaannya untuk memfasilitasi ya kita semua bertemu di dalam ruang-ruang kelas selama Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh tersendiri ya yang dicatat oleh Allah sebagai tabungan ya untuk bekal kita di akhirat nanti. Kepada teman-teman semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir, sudah berkenan bergabung ya di dalam sekelas kita, saya berharap apa yang disampaikan oleh para narasumber ya, baik di kelas ini maupun di kelas lain, bisa membawa manfaat buat kita semua. Dan tentu saja kita tidak ingin silaturahim ini berhenti sampai di sini ya. Rumah Ibu Indonesia tadi seperti yang disampaikan Mbak Alia masih merencanakan punya banyak sekali kegiatan di masa yang akan datang dengan pengembangan yang bagus ya. Oleh karenanya mungkin nanti teman-teman panitia akan menyampaikan di grup masing-masing akan menyampaikan evaluasi, kemudian juga meminta masukan dari Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan bisa memberikan masukan yang bagus ya buat kita. Insya Allah kita di Yayasan Rumah Ibu Indonesia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait dengan terutama penguatan ketahanan keluarga di Indonesia. Mudah-mudahan upaya kita untuk terus mengokohkan keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga Indonesia, ini membawa perubahan pada situasi dan ketahanan nasional ya bangsa Indonesia. Dan mudah-mudahan ke depan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang tangguh, keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat, melahirkan generasi-generasi yang unggul ya, lebih baik dari generasi di masa kita semua, sehingga Allah mencatatnya sebagai amal jariah yang menjadi investasi kita semua di akhirat nanti. Ya, saya atas nama pribadi sebagai narasumber di kelas ini mohon maaf atas segala kekurangan ya, mungkin ada kesalahan-kesalahan, hal-hal yang baik disengaja ataupun tidak ya, saya mohonkan maaf. Mudah-mudahan kita kembali menjadi hamba Allah yang fitrah ya di menjelang Idul Fitri ini, dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf dari semua teman-teman, semua peserta untuk kembali 00 ya, kita tidak punya sangkutan apa-apa selain kebaikan. Begitu Mbak Alia dari saya, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Ya, terima kasih Ibu Eko. Baik teman-teman, kita tutup majelis ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pribadi dan mewakili juga teman-teman dari Yayasan Rumah Ibu Indonesia mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat menjalani puasa di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, dan selamat Idul Fitri juga nanti. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya bersama Yayasan Rumah Ibu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, pamit ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Tuhan.